Rahayu, Namo Buddhaya, selamat petang. Keluarga Dhamma TV, cahaya kehidupan, hadir lagi di ruang keluarga Anda. Harapan saya cahaya kehidupan ini mampu benar-benar memberi cahaya pada kehidupan Anda, agar tidak lagi meraba-raba, agar bisa mengeterapkan Dharma di dalam kehidupan Anda. Dan pada musim kemarau yang terlalu panjang ini, pada 2 hari yang lalu ada awal pertama hujan turun di kota Malang. Dan sangat kita syukuri bersama, berarti musim kemarau telah berlalu. Namun rupanya masih belum begitu banyak air yang terkumpul, sehingga belum juga air datang di hari kedua ataupun ketiga. Dan tentu bila air ini tidak ada, maka akan sering ada jadwal air mati dari PDAM. Kita tidak menghendaki itu, maka hematlah air, hiduplah bijaksana untuk mengatur air dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita kali ini yaitu tentang pedoman jalan tengah. Nah, pedoman jalan tengah ini tentu menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya kalau orang jalan di tengah nanti katanya ketabrak, mending di pinggir. Tetapi apa sebenarnya jalan tengah itu? Saya tidak sendiri, telah hadir di studio Dhamma TV, yaitu Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo Mahathera. Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Sukihoto. Semoga semua makhluk berbahagia dengan memiliki kebijaksanaan batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih Bante sudah hadir di studio. Dan yang kedua tamu kita adalah Bapak Eko Susilo. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi, Wilujeng Dalu, pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Semoga damai selalu. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan tentang tema kita yaitu pedoman jalan tengah. Tentu saya mengambil tema ini karena saya berharap Yang Mulia Bante bisa menerangkan apa sebenarnya jalan tengah ini, bisa dijadikan pedoman atau patokan bagi seseorang untuk menentukan banyak hal. Mohon diterangkan Bante tentang jalan tengah. Ya, sekarang kita harus melihat jalan tengah ini bisa dipakai ke arah luar maupun ke arah dalam. Maka kita harus memperhatikan, kalau ke arah luar sekarang ini kita bersama-sama sudah mendekatin untuk pemilihan pimpinan bangsa kita, presiden kita. Maka dari itu, apakah si A atau si B jadi pemimpin, mereka tetap bangsa kita. Mari kita saling menghargai. Mulai sekarang kita bersama-sama tetap saudara, tetap satu partai, tetap satu tujuan untuk memajukan negara dan bangsa kita. Jangan gara-gara pilih salah satu, condong salah satu, menghujat yang lainnya. Itu bukan jalan tengah, karena itu tidak membawa kedamaian. Demikian juga kalau ke dalam diri kita masing-masing, disinilah yang dikatakan kita menciptakan harmonisasi dalam batin dan pikiran kita selalu seimbang, bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke depan, juga bukan ke belakang, tapi di sentral dari semua gerakan batin dan pikiran kita, sehingga kita tidak terombang-ambing manapun juga, sehingga itu akan menciptakan damai, hening, dan selalu bahagia, baik secara pribadi. Otomatis ketika tiap-tiap individu memiliki kemampuan menciptakan jalan tengah di dalam batinnya setiap saat, ini pun akan memberikan efek kepada masyarakat sekitarnya, akan lebih damai dan lebih bahagia, terutama orang yang dekat-dekat, suami, istri, anak-anak, mereka akan lebih damai dan lebih bahagia. Itulah sesungguhnya harapan kita, jalan tengah ini dipakai ke dalam diri kita bersama-sama untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua makhluk di alam jagat raya ini. Ya, terima kasih Bante. Ternyata jalan tengah itu adalah kebijaksanaan, begitu ya Bante ya? Ya, bisa dikatakan pandainya mengolah pikiran kita, pandainya mengolah yang bagian luar, sehingga dengan demikian otomatis kedua-duanya harmonis, itu akan menciptakan damai dan bahagia.
tercapainya keseimbangan di dalam batin kita. Nah sekarang ini kalau dari pandangan budaya Jawa, ajaran Jawa, bagaimana ini Ki Eko tentang jalan tengah yang di tengah itu, madyo kalau orang Jawa bilang inggih kados pundi? Injih Bu Ani juga pemirsa Dhamma TV bahwa pedoman jalan tengah itu persis dengan sesebutannya dalam sudut pandang kajian budaya Jawa, bahwa Jawa itu sesungguhnya termnya adalah beneh atau ora nakal, madyo. Nah, maka dari itu sesungguhnya si Jawa akan memandang bahwa sesungguhnya semua itu berangkat dari bagaimana dalam diri dulu sebelum keluar ke dalam tatanan masyarakat. Kalau dikaitkan di dalam situasi yang berkembang sekarang sudah musimnya dukung-mendukung, tentunya ini ada satu unen-unen atau pepatah atau ajaran di dalam Jawa yang ngono yo ngono ning aja ngono. Artinya ini tidak kemudian dimaknai letterlek secara teks bahasa atau kamus, tidak. Kalau diartikan kemudian dalam bahasa Indonesia begitu ya begitu, tapi jangan begitu, tentu juga tidak terlalu tepat juga. Maka ngono ya ngono ning aja ngono itu sesungguhnya adalah sebuah modal dasar Jawa untuk meneh, yaitu lebih kepada persoalan sikap batin. Bahwa orang Jawa itu di dalam berperilaku apapun konteksnya itu harus didasari 3 hal, yaitu rereh, rireh, dan mangati-hati. Rereh itu artinya sabar, rireh itu cermat, mangati-hati ya berhati-hati, sehingga supaya akurasi dari perilaku dan tindakannya itu menjadi sangat terukur, sehingga benih tadi bisa diupayakan untuk diwujudkan dalam sebuah perilaku. Begitu kira-kira Bu Ani. Jadi ternyata kebijaksanaan atau hati-hati dan kewaspadaan itu yang didahulukan agar membuat tepat cara kita bicara, cara kita bekerja, cara kita kadang-kadang kita ini kan dibenturkan oleh keadaan-keadaan di hadapan kita tentang plus minus, tentang hal-hal yang kadang terlihat baik tetapi juga kadang terlihat buruk. Kadang kita dibuat sesuatu yang tidak enak, kadang difitnah atau kadang diberi sesuatu yang buruk. Tetapi juga kadang kita mendapat hal yang baik, dielem-elem, disayang-sayang, dipuja-puja, disanjung-sanjung. Kalau disanjung sikap kita bagaimana Bante? Kalau kita dihina sikap kita bagaimana Bante? Ya otomatis ini kan sudah termasuk hukum alam. Manusia itu memang senang sekali kalau diagungkan, dipuji-puji, dipuja-puja. Tetapi ini pun bukan sesuatu jalan tengah. Demikian juga kalau kita dicela, difitnah, siapapun juga tidak senang akan hal seperti itu. Maka pujian, celaan itu sudah merupakan hukum alam semesta yang dimiliki dunia ini. Maka dengan demikian ini, bila mana kita mengikuti salah satu, ini akan membahayakan bagi orang itu sendiri yang suka dipuji, yang suka diagungkan. Mereka akan bisa hancur juga karena kalau tidak hati-hati. Demikian juga kalau kita difitnah, dicaci maki, itu akan menyakitkan, membuat kita tertekan, membuat kita distres, membuat kita menderita. Maka dengan demikian ini juga bukan jalan tengah. Maka dari itu Sang Buddha meminta kita jangan terombang-ambing kanan maupun kiri, tetapi selalu di tengah-tengah dari dualisme apapun juga, sehingga batin dan pikiran kita tidak sampai tergoncangkan, tidak terpengaruh oleh situasi apapun juga yang di luar mau menyanjung kita, kita tetap tenang, tetap seimbang. Yang di luar juga mau menghina kita, mencaci maki kita, kita tahu bahwa itu pun harus tetap kita jaga pikiran dan batin kita tetap tenang dan tetap damai, sehingga itulah yang bisa mengatasi kemampuan revolusi mental yang sangat dahsyat di dalam pola pikir yang sangat luar biasa ini. Memang tidak gampang, tetapi bagi siapapun juga yang mau melatih diri seperti itu, ternyata bisa dilaksanakan di dalam manajemen, membiasakan, mengontrol, mengendalikan dengan sering-sering meditasi, mereka akan terkendali dengan sebaik-baiknya.
Tadi saya kok mendengar dengan meditasi maka akan terkendali pikiran itu. Tapi sebelum bertanya ini kepada Yang Mulia, saya bertanya kepada Ki Eko ini tentang bahwa menjadi manusia Jawa itu ojo gumunan, ojo kagetan, ojo apalagi ya, ojo dumeh. Bukan, yang itu tentang ojo gumunan, ojo kagetan. Jadi artinya itu kalau ada apa-apa jangan melakukan gerak yang spontan. Nah itu menurut penjelasan bagaimana itu? Ya, secara pitutur luhur Jawa itu sesungguhnya konsep rereh, ririh dan hati-hati itu sudah sangat komplit, karena rereh itu adalah sebuah kesabaran untuk menuju ririh, kecermatan, dan itu akan lebih sempurna manakala dilandasi oleh sikap hati-hati. Artinya tidak gegabah begitu saja, tetapi tidak kemudian lambat, karena ada cermatnya, ada ririh di sana. Nah, maka ketika berbicara itu ada satu landasan pemikiran, ojo dumeh itu gandengannya adalah ojo gumunan. Kalau dumeh itu adalah sebuah sikap yang sombong, kalau gumunan itu mudah takjub. Nah, sehingga antara ojo atau jangan sombong dan jangan mudah takjub ini tentu persis dengan yang Bante katakan, ada sebuah konfigurasi di tengah-tengah yang ideal. Yeah. Ya, seperti itu. Jadi ada harus di manage pikiran Betul. kita agar mendapatkan yang di tengah, tidak gumunan, tidak heran, tidak kapan takjub, tidak kagetan. Kita akan selanjutkan pada segmen kedua setelah jeda berikut ini. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Dhamma Wijayo dan juga Ki Eko Susilo. Dan saya buka juga interaktif ya, kami persilahkan bagi pemirsa untuk ikut serta urun rembuk ataupun bertanya apa saja kepada kita di studio ini. Telepon bisa langsung di 0341 402 777, SMS-nya di 08510 701 8802 dan WA di 08775 990 7102. Kami persilahkan. Dan juga kita akan meneruskan bincang-bincang kita tentang jalan tengah yang seharusnya memang orang itu kalau dalam keadaan biasa itu kita sebut mainstream. Kadang-kadang kita melihat berita itu ya di medsos, begitu banyak ada ujar kebencian, ada apa yang disebut hoax atau hoax, ada juga yang terlalu memuji-muji begitu ya, itu banyak sekali. Tetapi coba lihat, ada berita mainstream, yaitu yang ada di televisi. Lebih baik kita melihat yang di situ, karena di televisi itu sudah ada satu pembinaan, di mana di situ itu betul-betul berita yang ada, yang jadi, yang memang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hoax ataupun ujar kebencian atau hanya berita burung. Dalam Bante tadi sudah mengatakan, dalam suhu politik yang semakin panas nanti, maka hendaklah kita pandai-pandai memanage pikiran kita agar tidak terbawa arus yang manapun. Tetap tenang, tetap jaga perdamaian. Tenang dari mana? Tenang mulai dari diri sendiri, damai mulai dari dalam diri sendiri. Itu akan memberi contoh pada orang sekitar, pada keluarga sekitar, pada tetangga sekitar. Kita tidak kena apa-apa. Artinya kita tetap berjalan melangkah untuk menuju yang lebih baik, menuju Pilpres 2019, di mana nanti kita bisa menentukan pilihan kita. Jangan terbawa apa-apa. Saya sekarang kepada Bapak Eko ya. Biasanya orang Jawa itu memberi tahu. Nah ini ya, orang Jawa itu kalau mau berkata ya, misalkan mengatakan, aduh jangan begitu, mereka itu memakai
sindiran, memakai pasemon, bahkan untuk memberi nasihat pun mereka tuh memakai sekar atau lagu yang dilantunkan. Itu kehalusan, ini juga mainstream. Di tengah, kalau dia mau menegur, jangan begitu, itu tidak baik, tidak. Biasanya disebutkan di dalam lagu. Demikian juga kalau mau menasehati, aduh saya kok sok pinter, kenapa saya harus menasehati orang, apa saya sudah pinter. Jadi maka dibuatlah sebuah lagu. Nah di sini juga akan ada lagu, atau orang Jawa bilang sekar itu bunga, tapi artinya juga kidung atau tembang. Monggo katuran pun lajengaken sekaripun. Baik, Bu Hani juga pemirsa Dhamma TV, mungkin ada satu sekar mijil atau tembang mijil yang kita bisa aturkan di sini. Memang kalau kita kembali ke tema yang Bu Hani usung, bahwa sekarang sedang masuk tahun politik, menyongsong Pilpres 2019, tentunya yang umum terjadi adalah yen seneng tansah kebak pangalem, ning yen ora seneng tansah kebak panyacap. Maka dari itu kita coba aturkan satu tembang mijil. Ini lama ndak nembang Bu Hani, mudah-mudahan tidak meleset nanti. Dedalane guna lawan sakti, kudu andhap asor, wani ngalah dhuwur wekah sane, tumung kula yen dipun dukani, papang tensim pangi ana catur mungkur. Nah, ini kalau diterjemahkan secara gampang Bu Hani, cara supaya orang atau kita tuh bermanfaat dalam konteks kehidupan sosial, tentunya bermanfaat itu sakti, begitu kira-kira. Itu kita harus pandai menempatkan diri, kudu andhap asor. Nah, ini berikutnya adalah wani ngalah dhuwur wekasane. Bisa mengalah itu bukan berarti kalah Bu Hani, tapi Jawa yang ukurannya adalah beneh itu mengalahkan ego kita sendiri ketika kita itu sumrambah atau bermasyarakat. Nah, maka dari itu wani ngalah dhuwur wekasane itu sebenarnya sebelum kita itu memayu ke hayuning bawana ageng, bawana alitnya harus beres dulu. Ego kita harus terkelola. Tumungkula yen dipun dukani, artinya diam jika dimarahi. Dalam konteks komunikasi personal, kelompok atau massa, maka diam itu adalah komunikasi. Tidak selalu kita tuh ofensif di dalam menyampaikan sebuah pesan dalam konteks sosial, tapi juga sesekali sebuah tempo, ritme, dinamisasi dalam sebuah retorika dan public speaking itu perlu dilakukan. Bapang dan simpangi, menghindari hal-hal yang tidak substansi. Jadi tentu tadi sudah disampaikan Bu Hani, hoax misalnya, berita bohong itu kan tidak substansi. Ketika itu sudah menyandra masyarakat kita, maka tentunya sebuah energi terbuang begitu saja untuk hanyut dalam sandraan hoax itu sendiri. Nah, ono catur mungkur ini untuk menghindari sesuatu yang sifatnya itu prasangka buruk misalnya, atau pengujinya seorang pribadi Jawa itu adalah prasangka buruk. Jadi diharapkan dengan hangekes atau kudu andhap asor tadi bisa mengelola ego tadi, harapannya si Jawa itu bisa on the track atau benar, kira begitu. Iya, saya kemarin juga mengartikan itu yang pertama tadi, dedalane guna lawan sekti. Mungkin juga artinya
ada satu ilmu untuk kesuksesan. Ya. Kemudian yang kedua menapa? Kudu Anda pasal. Ya, semua untuk sukses harus rendah diri. Lajeng. Wani ngalah dhuwur Nah, wekasane. bila Anda meletakkan di rendah-rendah hati, maka sebenarnya Anda sedang menapaki jenjang Kemenangan. kesuksesan. Kemudian, tumungkula yang dipun dukani. nah, kalau diberi nasihat, dengarkan dan perhatikan. Kemudian nawale, Bapang dan simpangi. ya, kalau ada hoax, ujar kebencian, udah nggak usah direken, nggak usah diperhatikan. Lebih baik itu kan ngomong, kalau apapun yang dikatakan orang itu bila kita tidak memperhatikan itu akan hilang. Bukankah itu juga ada ya Bante ya, ketika Sang Buddha dihina oleh orang-orang di jalan itu bagaimana Bante? Kan itu sama dengan kata-kata yang tadi. Silakan Bante. Ya, memang kalau kita perhatikan apapun juga, semua itu tergantung yang dikatakan orang. Kita tidak semuanya diterima, tetapi kalau itu memang sampah, kita sepandai juga untuk menutup telinga kita tidak sampai menerima. Tetapi kalau itu kita terima masuk, sudah kadung masuk, tinggal kita aja mengelola bagaimana sampah ini bisa dimunculkan sesuatu yang pupuk yang sangat dahsyat untuk bisa menimbulkan kesabaran kita, cinta kasih kita, kebijaksanaan kita, dan keseimbangan batin kita. Jadi dengan demikian itu merupakan satu-satunya latihan yang langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya agama itu seperti itu, bisa diterapkan seperti itu. Kalau mereka tidak diterapkan seperti itu, sesungguhnya agama itu tidak tahu jalan untuk mencapai kedamaian di dunia ini maupun di dunia selanjutnya, mereka nggak tahu. Makanya itu yang penting adalah bagaimana kita bersama-sama mulai saat ini untuk menciptakan kedamaian ke dalam diri kita pribadi masing-masing. Berarti dia sudah memiliki kemampuan untuk memanage diri pribadi, sehingga otomatis itu orang itu dia langsung mendapatkan manfaat dari agama yang mereka pegang. Kalau kita kebanyakan punya agama, KTP beragama apapun juga, tapi masih gelisah, masih takut, masih bingung, masih cemas, masih kacau, masih stres. Sing agamanya mah KTP nih, pikirannya kacau balau, itu hilang agama nih. Nggak ono agama, no pikirannya, maka itu sangat disayangkan. Kebanyakan manusia yang suka marah lah, caci maki, mengfitnah, yang membuat hoax. Orang-orang yang kacau pikirannya, sampah-sampah yang jadi sampahnya masyarakat, kasihan seperti itu jadinya. Jadi itu tidak perlu dimasukkan ke dalam pikiran ya Bante ya. Ya, itulah istilahnya, kita kan sudah kasih berbagai macam cara. Kalau sudah bisa kita stop, otomatis tidak akan mengotorin. Tetapi kalau ini sudah kadung masuk, ya kita latihan lah untuk menjadi sabar itu gimana, menjadi bijaksana gimana, untuk bisa tetap kita memancarkan cinta kasih, mengharapkan, ya mungkin dengan cara begitu dia bicara begitu membuat dia bahagia, ya kita harapkan semoga mereka bahagia. Itu selesai lah. Jadi ini ada satu pertanyaan yang hampir sama ini dari Ibu Nini Jalan Duku 9. Selamat malam, saya mau tanya Bante, bagaimana bila ada orang yang berbuat jahat pada kita, dalam hati kita tidak ikut terpancing marah, tapi demi memberi pelajaran yang bersifat mengarahkan, kita tampil tampak marah. Apa demikian dibolehkan Bante? Ya, bagus. Memang kalau kita bisa tampil menjaga suasana hati dan pikiran kita tidak marah, itu sangat-sangat baik sekali, karena kita bisa menerima kenyataan memang orang ini modelnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita rubah, yang kita rubah adalah pikiran kita hadapin mereka. Ya, kalau bisa memberikan nasihat dan pengarahan yang lebih tepat, otomatis mengharapkan orang yang berniat jahat itu bisa sadar supaya mereka tidak seperti itu lagi. Jadi dibolehkan Bante ya. Boleh. Oke. Dan ini juga ada pertanyaan juga ini dari Ibu Tini Jalan Sawo Jajar, Ibu Susi di Jalan Amprong, dan banyak ibu-ibu lagi ini ya. Kita tahan sejenak karena banyak yang tanya, karena ada saya tulis di status saya. Setelah yang satu ini akan kita tanyakan kepada Yang Mulia, tetap
di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa WA ini dari Ibu Susi Jalan Amprong, Ibu Tias juga di Jalan Amprong, Ibu Tini Sawo Jajar, Ibu Tikto di Panglima Sudirman. Ini mau bertanya juga Ibu Hari juga ini tentang status saya ini segala hal yang terkondisi selalu penuh derita. Dengan kebijaksanaan cara mengolah pikiran, seseorang akan paham hal ini dan merasa jemu dengan penderitaan. Sebenarnya inilah jalan yang menuju kesucian. Mohon diterangkan Bante, hal yang terkondisi bagaimana ini? Saya kan pendek aja namanya status. Ya, itu sesungguhnya yang dimaksud itu kita harus memahami bahwa inti atau yang tidak inti. Kalau kita hidup di dalam kenyataan, kita apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan, sesuatu yang kita cari itu sesuatu bukan sesuatu yang inti, selalu berubah yang tidak menentu. Itu bisa membuat kita tidak puas atau kecewa atau kita menderita. Maka itu, tetapi kalau kita lihat inti yang tidak pernah membuat kita menderita, bagaimana caranya itu untuk mencapai situasi batin dan pikiran yang sungguh-sungguh paling dalam, otomatis ketika kita masuk di tempat kondisi yang seperti itu, yang tak tergoncangkan oleh apapun juga, sadar, sepenuhnya sadar, disinilah yang dikatakan orang suci mampu menciptakan batinnya suci, murni dan bersih. Di sanalah yang dikatakan mereka menemukan hakikat Tuhan yang Maha Suci, karena Sang Buddha memang sangat ahli di dalam mengatur, menata pola berpikirnya yang begitu dahsyatnya, sehingga selama beliau hidup 45 tahun tidak pernah menderita sama sekali. Itulah kehebatan, karena beliau telah menemukan hakikat Tuhan yang Maha Suci. Ya, terima kasih Bante. Ini kalau di Jawa ada juga ini, yaitu tentang kisah seorang raksasa kecil yang dia tuh suka berjalan-jalan di tengah pedesaan dan selalu disapa oleh orang-orang desa itu. Namanya itu Nang Digel, tok ugel, Nang Digel. Mulutnya saking lebarnya dia itu bilang golek lu itu galek lu. Nah, ini sebenarnya perwujudan dari seorang manusia dengan angkara murkanya ini berjalan ke sana kemari, ujung-ujungnya cuman lo, kecewa, jemu, bosan, mencari kekayaan demikian tinggi, ujung-ujungnya lo hanya begini aja. Hidup ini tidak ada apa-apanya, hanya lo saja. Mungkin Pak Eko ada tambahan tentang galek lo ini, toto ugel ini. Ya, itu satu folklore yang sangat populer di tanah Jawa. Ketika saya kecil juga mendapatkan cerita itu dari kedua orang tua. Tetapi sesungguhnya gambarannya adalah di dalam pewayangan yang disebut dengan satria, itu ada satria utama dan satria yang kurang utama atau tidak utama. Itu sesungguhnya adalah Wangsa Kurawa atau keluarga Kurawa itu sesungguhnya adalah darah satria, tetapi karena perilaku dan tindakannya yang kurang terpuji, maka dia kurang Jawa, kurang benih, sehingga namanya selalu banyak di antara mereka yang namanya Dur Sosono, Dur Mogati, Dur Yudono. Karena di dalam filsafat Jawa, Dur itu selalu dikaitkan dengan Durhangkara. Nah, Satria Utomo sebagaimana Pandawa itu kan bisa hangekes Durangkara. Nah, dalam konteks ini memang ya angkara itu ketika dikejar terus-menerus, maka dia akan mulur, terus memanjang dan betul bukan dikatakan bahwa ujungnya kok hanya begini saja. Ya, lo hanya gitu aja. Artinya itu apa yang kita kejar itu bila belum sesuai dengan karma. Kalau Bante selalu bicara karma, kalau kita mengatakan pinasti ya, pinasti, hukum pinasti, atau tentang apa yang menjadi bagian kita di dunia ini,
tentu hanya lo. Seperti misalnya seorang Setia Novanto yang begitu kaya raya, mampu menguasai DPR seluruh Indonesia ini, begitu jayanya, begitu kuatnya. Toh ujung-ujungnya lo cuman masuk penjara. Nah, ini akan menimbulkan kejemuan dan kebosanan bagi seorang yang bijaksana. Sebenarnya kita itu sering loh jemu, bosan. Misalnya air mati kita menderita. Misalnya kita mau membayar pajak, antri lama sekali, juga menderita. Kita mau ke ATM, sudah mau ambil uang, ATM-nya mati, juga menderita. Penderitaan itu akan membuat kita jemu. Karena kan begitu, tuh bosen. Rasanya hidup itu cuman gitu-gitu. Oh, rujak enak. Seberapa sih enaknya rujak? Oh, ayo kita sampai antri, sampai macet, kita mau makan di sana. Ternyata di sana ya rujaknya gitu aja. Ya sama juga dengan rujak Mbok Rus di sebelah rumah, kadang-kadang begitu ya. Nah, inilah kadang-kadang makanya kalau hidup seperti Bante ini luar biasa, kita akan bisa mengekang hawa nafsu. Karena bila Bante ini ingin mencari makan rujak yang enak, jalanan macet ya tidak jadi makan ya Bante ya. Jalan macet bisa habis waktunya. Luar biasa bagi seorang pertapa seperti beliau. Beliau itu meditasi tiap hari, puasanya tiap hari. Tapi kalau apa Bante, meleknya itu tidur malam telat-telat gitu atau bagaimana tentang tidur Bante? Ya, memang di waktu kami di hutan itu kan istilahnya 24 jam itu kan di tangan kita semua. Sehingga kita memiliki waktu bisa mengatur sebanyak yang bisa kita lakukan. Maka dari itu di situ kan kita melatih untuk membiasakan bagaimana kita meditasi terus selama yang mampu yang kita bisa lakukan, karena kita berusaha untuk mengurangi tidur, memperbanyak meditasinya. Itulah yang dilatih karena siapapun juga yang memahami bahwa inti kehidupan itu terletak di dalam meningkatkan kualiti batin dan pikiran kita, maka itu batin dan pikiran kita itu akan meningkat, akan maju, akan berkembang tergantung kemampuan mereka bagaimana meditasinya untuk mencapai tingkatan yang mana, dan bagaimana meditasinya untuk bisa mengembangkan kebijaksanaannya. Maka kalau kebiasaan-kebiasaan dilatih sedemikian rupa, otomatis kebijaksanaan akan makin lama makin naik, ketenangan juga makin lama makin mantap, pikirannya akan selalu terarah, mengerti dengan jelas dan terang. Otomatis mereka akan memahami itulah sesungguhnya tujuan hidup yang jelas, tegas, terang, tidak akan membosankan, karena menemukan inilah tujuan kita bersama yang harus kita cari untuk memperkaya batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Sehingga dengan demikian ini ya, itulah yang dikatakan siapapun yang hidup di hutan, mereka memiliki kesempatan untuk melatih diri sebanyak mungkin. Tetapi ketika kita sudah latihan seperti ini, ya akhirnya kita kembali ke Indonesia, banyak kesibukan, banyak aktivitas, otomatis kita tidak bisa meniru yang di hutan itu, karena kita kan harus memperhitungkan kalau besok ada tamu begini, ada acara ini, gimana kalau kita tahu di depan ngantuknya luar biasa misalkan, kan kita malu nanti kita. Maka itu kita harus bisa di hutan begini manage. caranya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saat ini otomatis kita pun tetap mengikuti sebanyak mungkin meditasi yang kita jalankan, dan tidur tetap sebanyak-banyaknya ya 4 jam lah, satu hari itu sudah cukup. 4 jam ya Bante ya? Ya. Terus ini Bapak Eko menyikapi dawuhipun Bante bahwa kita ini sudah tidak punya hutan, gak duwe alas wong Jawa. Padahal ada kata-kata saktine wong Jawa teko alas. Ya, kata Sunti monggo. Nggih, Bani. Artinya ini yang diramalkan oleh Jayabaya sebagai zaman edan. Pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge, bumi sakilan dipajeki, ana jaran mangan sambel. Itu adalah suatu hal yang saya kira lumrah.
bakal ana edan-edane mangsa yen wis ana banyu kena disunduki lan swara kena dipincuki. Ini kan sangat jelas bahwa munculnya orang merekayasa air menjadi es dan kemudian suara dikemas dalam sebuah tempat, flash disk dan sebagainya. Ini kan satu rekayasa-rekayasa yang menandakan zaman edan. Ewoyo ing pambudi. Oke, sing lali. Nah, banyak yang Ewoyo ing pambudi artinya apa? Ya kita harus waspada dan selalu bisa hanggang kesedur angkara bahwa itu semua adalah sebuah indikator zaman edan. Nah, kita harus bisa menggalang sebuah konsepsi budi luhur dalam diri karena Jawa itu tolok ukurnya adalah sebuah keluhuran budi. Benih memangun karya nak tias mring sasomo. Kalau tentang apakah bagaimana orang Jawa sudah kehilangan hutan? Ya, ini adalah sebuah tanda ketidakseimbangan alam terjadi. Karena yang namanya manusia itu mesti harus punya sebuah keseimbangan. Salah satu tolok ukurnya adalah adanya sebuah kelengkapan vegetasi. Ya, mereka bisa menyepi misalnya, uzlah. Tetapi hutan yang terbaru itu sesungguhnya adalah keramaian itu sendiri, karena tataran samadhi orang Jawa itu ketika mereka bisa menjalani apa yang disebut dengan topo ngrame, artinya sebuah bertapa di tengah-tengah sebuah hiruk pikuk masyarakat. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita kali ini tentang pedoman jalan tengah. Kita sudah melebar kemana-mana ini ya. Coba kita mengerucut kembali ke pedoman jalan tengah. Jalan tengah itu adalah jalan kebijaksanaan di mana olah cara berpikir kita ini dimanage, diatur agar bisa mencapai hal yang baik. Nah, ini tentang pengeterapan pedoman jalan tengah bagaimana, Bante? Ya, kalau kita perhatikan, Sang Buddha ini sangat-sangat maha bijaksana, maka beliau memberikan satu ajaran yang menekankan siapapun juga manusia yang sangat-sangat bijaksana, mereka akan memiliki cara dan sistem yang sama. Maka dari itulah semua agamawan seharusnya mereka itu memiliki tata kelola cara bicara yang benar dan baik. Kalau tata cara bicaranya ini sudah tidak benar, tidak baik, mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang punya agama. Jadi tata kelola cara bicaranya harus benar, baik, dan bersih. Nah, itu otomatis, oh ini ucapannya sudah benar. Demikian juga, siapapun juga, kalau mereka memiliki tata kelola cara tingkah laku sudah benar, sudah baik, itulah yang dikatakan mereka adalah memiliki agama di dalam tingkah laku mereka. Begitu demikian juga, bagaimana mereka memiliki cara berpikirnya. Apakah pikirannya itu mereka sudah ajak, ada kokoh, kuat, terarah, selalu positif, membuat mereka damai secara pribadi? Seperti itu? Kalau iya, berarti dia sudah memahami pedoman yang tegas, dia sudah pandai mengolah cara berpikirnya, sehingga dia sangat-sangat luar biasa mendapatkan manfaat dari agama itu. Kedamaian selalu terciptakan di dalam diri mereka masing-masing. Demikian juga, ternyata kita harus memiliki tata kelola bagaimana mampu membangkitkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah untuk memahami bahwa sesungguhnya kita punya ini, intinya apa yang menyebabkan kita menderita, kita tahu. Oh, kalau arah kita, pikiran kita salah menuju ke penderitaan, itu ada pikiran-pikiran yang salah. Pikiran yang salah itu siapapun yang masih memiliki keserakahan, masih memiliki kebencian, masih memiliki kebodohan, mereka akan menderita nantinya. Sudah jelas ini contoh, sudah banyak orang-orang yang serakah sehingga mereka masuk kena tangkap KPK. Berapa puluh orang yang orang-orang penting yang di Malang ini ketangkep karena mereka serakah. Tetapi kalau mereka tegas, mereka tidak mengikuti keserakahannya, aku tidak mau terima, itu bukan hak kita. Jadi otomatis mereka akan terbebaskan. Demikian juga, siapapun juga yang diliputi oleh kebencian, menunjukkan kebencian, kata-katanya kotor, dia akan ketangkap juga.
Jadi orang-orang seperti inilah yang dikatakan akan menjadi sampahnya masyarakat, karena sampah dalam pikirannya dikeluarkan melalui ucapan maupun tingkah lakunya. Otomatis mereka akan menimbulkan bahaya, menunjukkan mereka tidak memiliki kepandaian di dalam mengolah pikirannya, kurang bijaksana sehingga mereka menderita. Apalagi kalau dia membicarakan sesuatu kebodohannya dia sendiri, dia sesungguhnya tidak tahu tapi asal ngomong, ngomongnya tapi tidak benar yang diomongkan itu, tidak ada manfaatnya. Otomatis orang menilai ini gak bener kah apa sih diomongkan gitu. Jadi gak beres yang dilakukan sudah kelihatan. Jadi dengan demikian tuh tidak bisa dibohongin. Manusia ini makin lama makin pintar. Kalau dia ini kebijaksanaan mereka tidak ada, tidak tahu arah pikirannya kemana, tetap serakah, tetap benci, tetap bodoh yang dikembangkan, rusaklah negara kita. Maka dari itu orang yang bijaksana itu harus memikirkan bagaimana kita membebaskan pikiran dari kebencian, membebaskan dari keserakahan, membebaskan dari kebodohan, sehingga kita lain dari yang lain karena kita punya revolusi mental yang sangat dahsyat sudah dijalankan. Kalau ini tidak pernah dijalankan oleh siapapun juga, jangan harap revolusi mental, jangan harap agama kita yang terbaik di KTP kita, itu nggak ada gunanya. KTP berapa banyak, berapa persen, yang penting itu quality batin dan pikiran kita sudah seberapa kemahiran kita di dalam menata kelola dengan tepat dan benar. Kita mendapatkan manfaat dari agama itu, kita mendapatkan manfaat secara pribadi, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang nyata. Itulah yang penting. Jadi ternyata itu rahasianya ada di dalam pikiran batin Bante ya? Ya otomatis, kan dalam bermasyarakat terlihat ucapannya gimana, tingkah lakunya gimana. Kalau siapapun agamawan tingkah lakunya nggak beres, ucapan nggak beres, sudah itu harus agamawan yang istilahnya sampah-sampah, yang tidak membawa kedamaian, tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi ini kan membuat masyarakat itu diadu domba, dicaci maki, difitnah, macam-macam, hoax selalu muncul karena mereka tidak pandai mengolah ucapan dan tingkah lakunya itu. Maka dari itu, kalau mereka tidak pandai mengolah ini, kita diajarkan Sang Buddha untuk pandai-pandailah mengolah telinga kita, mengolah mata kita, jangan memasukkan sampah-sampah itu ke dalam diri kita. Otomatis itulah trik kita, strategis kita supaya kita tidak terkontaminasi, tidak dikotori oleh mereka. Jadi jalan tengah ini adalah jalan yang membawa kemahiran, keahlian di dalam seni hidup kita masing-masing untuk tidak memasukkan yang kotor dan tidak ada apapun yang kotor dan pikiran tidak dikeluarkan oleh ucapan dan tingkah laku kita. Otomatis begitulah indahnya agama yang sudah terciptakan seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan tadi ada pertanyaan waktu kita breaking, seolah-olah Sang Buddha ini tidak pernah membahas masalah sesuatu dapat wahyu dari Tuhan. Nah, sesungguhnya begini, Sang Buddha ini tiap subuh itu selalu connect sama makhluk-makhluk halus yang sangat tinggi itu. Bahkan mereka yang berada di surga tingkat 8 pun 9, 10 bisa connect oleh Sang Buddha. Mereka datang menghadap Sang Buddha memohon bimbingan. Jadi dengan demikian ini beliau ini tahu tiap-tiap tingkatan itu ada pemimpinnya. Kalau dilihat dari sekian banyak 26 tingkat surgawi, itu semuanya Sang Buddha tahu apa yang menyebabkan mereka terlahir di sana, kekuatan energi berapa lama, dia bahagia gimana, itu tahu. Jadi Sang Buddha itu memahami semua itu, bukan penguasa itu, bukan penentu, mereka bukan yang tertinggi, tetapi mereka punya kekuatan yang dahsyat yang menyebabkan mereka terlahir di alam surga-surga yang tinggi itu. Tetapi pada saat itu mereka pasti pada satu saat akan makin lama makin merosot dan akan kembali lagi terlahir lagi sebagai manusia. Itulah kehebatan Sang Buddha yang mampu mendeteksi makhluk-makhluk ini sudah lahir berapa kali, yang ini di alam itu berapa lama, sekian happy-nya, tetapi cuma makhluk yang di alam sana itu punya pandangan salah, seolah-olah dia itu kekal abadi, dia itu pencipta, dia itu penentu. Tetapi kenyataan tidak seperti itu, karena Sang Buddha pernah membimbing Dewa Brahma Baka juga demikian. Dia punya pandangan bahwa dia adalah penguasa dan penentu paling hebat
dan paling super. Sang Buddha menolak dan menolak. Akhirnya Dewa Brahma Baka ini dia mengatakan, aku sudah jutaan kali bertemu semua makhluk di hadapan saya, mengakuin saya paling hebat, tapi engkau lah yang paling berani menolak aku. Apa yang bisa engkau katakan bahwa saya bukan yang tertinggi? Oke, kalau memang demikian, kita adu ilmu. Adu ilmu, bagaimana caranya? Kamu menghilang 3 kali. Bila mana aku tidak bisa mengejar dirimu, berarti kau yang terhebat. Karena aku tidak mampu mendeteksi dirimu lagi. Oke, langsung dia dengan demikian, Dewa Brahma Baka menghilang dulu, menuju ke bumi, melihat mau jadi apa. Langsung dia menyaruh menjadi burung, terbang bersama-sama burung yang lain. Sang Buddha tidak usah pusing, tidak usah menyaruh jadi burung, karena dia hanya main pikiran, hanya mendeteksi pikirannya beliau. Oh, Dewa Brahma Baka, engkau sekarang sedang berhappy ria, berterbangan dengan burung-burung itu. Wah, ketahuan dia. Lalu dia menghilang lagi, menuju ke laut, melihat ada ikan-ikan yang begitu banyak. Dia menyaruh jadi ikan, ikut berenang. Apa yang diciptakan oleh pikirannya, langsung Sang Buddha sudah tahu. Tidak usah terjun kemana-mana. Dengan kekuatan batinnya membisikin aja. Oh, kau sekarang sedang berenang di lautan dengan ikan-ikan yang begitu banyak. Memang di alam surga tidak ada ikan dan air. Hebat, lebih dingin dan lebih membahagiakan. Wah, ketahuan lagi. Dia menghilang lagi, masuk ke dalam yang di lautan itu menjadi reni-reni yang sangat kecil. Sang Buddha juga tahu. Oh, Dewa Brahma Baka, engkau tadi agung dan mulia. Saat ini mengapa engkau merendahkan diri, menjadi makhluk yang paling kecil, reni-reni, yang menjijikkan dan kotor seperti itu. Kasihan loh kamu. Wah, 3 kali dia ketahuan. Lalu sang menghadap ke Sang Buddha. Dari sanalah saat itu, oke, sekarang giliran saya. Karena Sang Buddha itu memahami energi teknologi pikiran itu adalah siapapun juga, dia sekarang ini berada di frekuensi yang mana. Dewa Brahma katakan 10 pangkat 650. Kalau Sang Buddha hanya di bawahnya terus 600, 500, 400 akan ketahuan. Tetapi kalau dia di atasnya, karena kemampuannya dia hanya sampai di sana, dia tidak akan mampu. Maka dari itu Sang Buddha menyaruh, menciptakan dirinya di atasnya 10 pangkat 700, sudah tidak terlihat. Dia pusing cari-cari di bawahnya, ternyata dia mengatakan, Sang Buddha, aku telah menyerah. Silakan engkau sekarang di mana? Hai Dewa Brahma, dari tadi aku tidak kemana-mana, aku di atas kamu. Sang Buddha yang berjalan-jalan aja di atasnya, karena dia menciptakan dirinya itu frekuensinya lebih 1 tingkatan aja. Jadi dengan demikian ketahuan lah. Jadi otomatis Sang Buddha akan menjadi sarana yang sangat luar biasa untuk melihat bahwa apapun juga di alam semesta ini, istilahnya pandangan-pandangan salah itu karena persepsi dari guru-guru yang tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi siapakah mereka, sudah lahir berapa kali, dulunya kemana, apakah dia kekal abadi sesungguhnya. Ternyata tidak. Tetapi Sang Buddha berani mengatakan bahwa mereka bukan yang paling kekal, walaupun sudah ratusan triliun hidup di alam surgawi, bukan yang paling kekal, tetapi yang paling penting. Marilah kita bersama-sama ikutilah jalan tengah yang diharapkan oleh Sang Buddha mulai saat ini dan seterusnya. Ingat, Sang Buddha yang menekankan pikiran yang keluar melalui ke-6 indera kita adalah penyebab dari semua penderitaan kita. Di mana adanya sebab, disitulah munculnya penderitaan secara langsung. Kita kacau, kita bingung, kita gelisah, kecewa, tidak pernah puas, dan tidak bahagia. Maka dengan demikian inilah sebab akibat telah terjadi. Demikian juga Sang Buddha menekankan pikiran, melihat pikiran. Disinilah jalan tengah itu akan terwujud. Siapapun juga yang sadar, gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, stres,
tenang, damai, hening juga ada dalam pikiran kita. Mana yang Anda pikir, yang Anda inginkan? Marilah mulai sekarang kita bersama-sama arahkan pikiran, energi pikiran kita menuju damai, hening, jernih, bersih, terang benderang, terus menerus ke sana. Pikiran melihat dengan jelas dan terang, bebasnya penderitaan muncul dalam diri kita. Itulah sesungguhnya jalan tengah yang luar biasa ini akan muncul di dalam diri kita masing-masing. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bante Dhammawijayo. Kita telah mendapatkan pencerahan dari apa yang menjadi tema kita, yaitu pedoman jalan tengah. Hendaknya kita bisa mengeterapkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Yang Mulia Bante tadi. Baik keluarga Dhamma TV, kelihatannya waktu kita juga telah habis, dan terima kasih kepada Pak Eko, terima kasih kepada Yang Mulia Bante, dan sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Ada satu pepatah yang cukup baik yang juga telah diajarkan Bante kepada saya, yaitu bahwa tidak ada orang baik kecuali orang yang bijaksana, dan tidak ada orang jahat kecuali orang yang bodoh. Nah, jadi pandai-pandailah untuk menjadi orang bijaksana yang pandai menata pikiran Anda. Baik keluarga Dhamma TV, saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit. Sampai jumpa pada Jumat yang akan datang, dan waspadalah, hati-hatilah, besok Minggu hari lusa ini adalah mulai ada awal kampanye. Tetap tenang, jaga ketenangan, tetap damai, jaga kedamaian, dan tenang dan damai harus berasal dari hati Anda sendiri. Beri contoh tenang, beri contoh damai dari diri pribadi sendiri. Terima kasih, sampai jumpa Jumat yang akan datang. Sabe sata bawantu sukitata, rahayu sagung dumadi.